Lebih ayo. Secret. Maggie Wulandari, artis berusia 40 tahun yang dinikahi Kiwil pada 2003 sebagai istri kedua, kemarin akhirnya resmi bercerai dengan Kiwil pada 10 Agustus 2020 dan mengungkapkan jika dirinya tidak mau melanjutkan rumah tangga karena Kiwil menyebut pernikahannya dengan Maggie adalah kesalahan besar dalam hidup. Sebelumnya, Maggie yang memiliki 3 anak dari Kiwil ini pernah mengajukan cerai pada 2011, namun kembali rujuk pada tahun 2013. Selama 17 tahun berumah tangga dengan Kiwil, hubungan Maggie dengan istri pertama Kiwil, Rohimah, kurang harmonis hingga mengaku pernah diusir saat mengantarkan surat panggilan sidang. Setelah resmi cerai, Maggie dituding oleh Kiwil soal eksploitasi anak yang dijawab Maggie ingin mendidik anak-anaknya supaya tegar dan mandiri lantaran Kiwil tak pernah membimbing. Benarkah Maggie kini sudah punya calon suami baru? Dan benarkah Maggie akan mensomasi Kiwil atas tuduhan eksploitasi anak? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Maggie, aku akan menyebut beberapa kata. Kalau aku menyebut kata-kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kata yang berikut ini? Oke. Kata yang pertama yang aku sebut adalah janda. Wanita yang mandiri. Wanita yang mandiri. Istri kedua. Dicaci maki. Dicaci maki. Pelakor. Wanita merusak rumah tangga orang. Perusak rumah tangga orang. Balikan. Masih cinta. Masih cinta. Nikah lagi. Move on. Bagus ya tapi. Oh iya. Maggie udah move on belum? Udah. Udah move on? Udah Ada yang lamar, udah yang diterima belum? Udah. Udah ada yang diterima? Belum. Oh belum, katanya yang lamarnya tiba-tiba banyak ya? Iya banyak. Serius? Iya. Mereka serius atau enggak? Serius, mereka ngasih tahu identitas mereka sampai KTP semua yang Duda foto mereka foto surat cerainya. Kalau Duda jangan lupa ya. Udah pokoknya sampai gitu, sampai dia kerja di mana, gajinya berapa, nanti kalau nikah sama saya kamu saya kasih sekian udah gitu. Serius? Iya, ada beberapa. Udah ambil aja. Lama banget sih. Jangan lama-lama menjanda, nggak baik. Ember. Tapi kamu belum nggak tahu itu siapa, baru kenal langsung ngajuin CV gitu? Ternyata sebagian memang followers ya. Oh gitu? Followers yang memang sudah mengikuti, emang udah ngefans gitu. Dan Jadi mereka tahu ya? banget anak-anakku. Dan mereka tahu bahwa kamu harus, ya maksudnya terima kamu berarti sama anak-anak kamu juga. Iya. Oke, sekarang kita mau nunjukin foto ya. Kalau kamu lihat foto yang berikut ini, apa sih yang paling teringat jelas? Apa, mana fotonya? Nih, di belakang kamu Di tuh. belakang tuh. Oh, di situ aku lihat. Iya, di situ juga kelihatan tuh. Oh ya. Masa lalu lah. Itu masa lalu ya? Masa lalu. Masih cinta gak sih? Udah enggak ya? Enggak. Kan ini masa Dari lalu. yang terakhir Karos Tanya aku waktu masih ada dia? Itu udah enggak. Udah enggak cinta? Udah enggak banget. Tapi kalau sekarang kamu lihat nih sosok ini, foto ini, hari ini nih kamu lihat sosok foto ini yang berkecamuk tuh perasaan apa sebenarnya? Ya kecewa. Kecewa. Heeh. Kecewa. Kecewa. Kepada kamu atau kepada anak-anak? Atau kepada apa? Aku kecewa sama papanya anak-anak Karena pemberitaan. Oh, karena pemberitaan yang kemarin itu ya, soal apa, kalau sampai kamu mengeksploitasi anak, gara-gara kamu kemarin kan sakit, Iya. terus kamu bikin instastory, anak-anak itu bantuin. Iya, anak-anak yang mau. Anak-anak yang mau, makanya saya bantu, saya juga pakai Instagram anak juga, jadi saya tuker Instagram saya dipakai anak-anak, Instagram anak-anak saya pakai buat saya bantu ngomong dari rumah sakit loh. Aku. Gitu. Jadi kan orang nggak ada yang tahu gitu, bukan aku nyuruh, mereka yang mau, biar mama tuh punya uang gitu, biar aku juga punya uang jajan gitu. Makanya ini nggak adil banget kalau misalnya aku dibilang eksploitasi anak, karena anak-anak itu bukannya aku melibatkan anak-anak untuk bersaksi atau untuk jadi apa eksploitasi atau apalah gitu yang dia sebutkan bisa dituntut secara hukum, silakan kalau menuntut saya. Lagi-lagi aku akan bilang aku bukan melibatkan anak-anak untuk bersaksi, bahwa secara hukum pun bisa ditanya kepada anak-anak. Anak-anak dengan senang hati nggak ngebantu mamahnya untuk jualan Atau ada gitu. pemaksaan, atau ada melampaui jam kerja, atau dia sampai mengganggu jam sekolah gitu ya. Oke, coba kita lihat statementnya Kiwil ini sampai bingung nih, ada apa sih, ada apa sebenarnya nih. Ada apa sih? Kita lihat Bingung kan? statementnya Kiwil yang bikin Maggie kesel, KZL kita lihat. Kesannya kayak malah eksploitasi anak gitu loh. Ya. Apa sih yang itu saya baru tahu nih diinformasikan apa. Kan IG saya diblokir. Jadi saya nggak dapat informasi gitu ya. Ya. Jadi ininya udahlah jangan eksploitasi anak, ini masalah orang tua gitu loh. Jangan bawa-bawa anak.
anak kerja, masih banyak tuh di pinggir jalan anak-anak yang terlantar. Anakku masih nggak terlantar kok, gitu loh. Ini ya bikin orang emosi aja, kesannya bapaknya apa gitu. Mungkin gini loh, mungkin Kiwil hanya dengar cerita gitu kan. Secara langsung ya. Karena dia nggak lihat secara langsung, jadi Ya, dia pikirannya harusnya- mungkin kemana-mana Iya, jadinya. kalau menurut aku seharusnya jika tidak tahu betul dan tidak bisa berkomunikasi dengan aku kan gitu, sebaiknya jangan berstatement karena statement yang dikeluarkan itu sangat merugikan aku gitu, karena kan aku kan ya kelak akan membangun rumah tangga dengan yang lain gitu ya. Jadi kan akan Memberi kredibilitas buruk gitu. jadi menimbulkan image yang buruk buat aku gitu loh, kayaknya kesannya Maggie tuh udah diberikan tanggung jawab tapi tuh nggak bersyukur gitu, nggak baik gitu, Emang padahal sampai semana eksploitasinya sih? Maksudnya emang kerja gimana sih anak-anak? ya ampun, cuma jadi aku nge-live di IG jualan pre-love gabungan dari teman-teman aku, dari kakak, dari artis-artis juga gabungan. Itu pre-love yang barang-barang kita tuh yang endorse yang kita nggak pakai. Daripada jadi hisap kan kebanyakan numpuk ya kan Ya, di lemari. Nah, dijual udah deh itu. kita jualin aja deh gitu kan. Anak-anak bantu. Anak-anak bantuin, dan dari hasil penjualan setiap baju itu kita keluarkan untuk yayasan yatim piatu yang biasa kita datangi Jumat berkah gitu loh. Jadi anak kamu tuh tugasnya ngapain sebenarnya? Anak-anak tuh tugasnya cuma opening kayak Assalamualaikum, ketemu lagi bersama mama dan aku di sini bla 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 bla. Terus ngapain udah lagi? gitu udah dia mainan handphone lagi. Terus kadang-kadang kita cek JNE deh sambil tiduran, sambil mereka main game, sambil mereka ngecek Ada yang JNE. pesan nggak gitu? Iya, jadi gini, misalnya gini, ini di Makassar, jadi admin, ada ponakan aku umur 16 tahun, dia Oh, memang iya, iya. memang minta jadi admin dan setiap penjualan dia dapat dari situ. Jadi begitu ngasih mau yang ini ya di screenshot yang ada di live IG, terus nanti dia hanya menyertakan nama, alamat, nomor telepon, nah baru dia coba cek ini misalnya Makassar Berapa? apa gitu, Berapa berapa biayanya? ongkirnya gitu. Cuma Menurut aku gitu sih doang. nggak eksploitasi. Kalau misalnya dia Nggak eksploitasi ada. mungkin dia Ya jualan. kerja sampai malam, nggak sampai nggak bisa sekolah gitu kan? Lah, Ya, iya. mungkin karena dengar cerita tadi, Iya jadi sih. pikirannya. Iya, karena salah sendiri. Maksudku kenapa dia tidak berkomunikasi dengan saya, ibunya anak-anak. Kamu Dan- blok nggak nomornya? Tuh, Iya. Instagram aja kamu blok. Iya, gue blok. Tapi kan artinya untuk nelpon mah enggak kan. Oh, nelpon enggak Enggak, ditangkap. ya? Aku juga malah ngasih tahu, aku lagi sakit nih, anak-anak gak ada yang jagain di rumah, tolong dong kamu jagain. Dia nggak jagain, nggak mau. Oh, dia nggak mau jagain anak kamu Nggak di rumah? mau, anaknya Bilangnya apa? dia. Bilangnya Nggak bilang apa-apa, dan dia tidak ada respon ke anak-anak, juga nggak ada ngomong apa-apa. Oh, jadi kamu minta tolong jagain karena kamu di rumah sakit, dia nggak ada respon? Dia nggak ada respon. Kamu di blok Jadi kali anak-anak sama tuh dia? cuma di rumah, cuma di rumah bertigaan aja. Jadi aku monitor dari rumah sakit, mesenin catering, token listrik apa segala macam, itu aku yang ngerjain semua Jadi anak-anak sendiri. sama siapa di rumah? Sama Sendiri waktu itu, bertiga. Sempat gitu? Iya, karena kan Padahal kamu udah minta tolong bapaknya udah minta untuk tolong nemenin. bapaknya. Makanya aku bilang ini kalau terus mengeluarkan statement yang tidak baik, yang merugikan aku gitu ya, artinya aku kasih ultimatum nih. Kalau terus masih kayak gitu juga ya aku akan tindak lanjut secara tegas. Gitu. Kenapa sih kamu blok Instagramnya? Terus anak-anak tuh masih dapat nafkah nggak dari bapaknya? Enggak. 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 Tapi kan bapaknya tuh keberatan juga karena ngerasa kalau seolah-olah digambarkan seperti itu, seolah bapaknya nggak perhatiin. Nah, emang nggak perhatiin. Gitu. Iya emang begitu kan nyataannya kan. Nggak pernah atau udah jarang atau nggak rutin? Enggak. Nggak yang mana Enggak nih? memberikan untuk keperluan nafkah ke anak-anak ya, kayak sekolah, kebutuhan anak-anak setiap harinya, segala-galanya udah enggak. Jadi setahu aku, anakku bilang yang besar cuma ngasih buat pulsa aja sih. Oh, gitu. Nah, itu sebenarnya kalau nggak akan ada hal ini, kalau nggak dia ngeganggu kenyamanan privasi saya tuh nggak akan ngomong, Kak. Udah aja keep silent, masa bodo amat. Yang penting udah bisa cerai secara baik aja, udah lancar, alhamdulillahirrabbilalamin gitu. Udah berapa lama itu anak-anak nggak terima? Kayaknya dari bulan April deh. Oh, dari bulan apa? Lumayan lah ya. Next, describe foto yang berikutnya. Kita lihat. Kalau yang ini, rasa apa yang kamu lihat? Anaknya udah gede ya, udah 16 tahun ya. Iya, 16 tahun. Ini mah waktu di hotel, waktu itu liburan ya. Ini luar Kamu biasa. liatin Kiwil banget ya yang pertama itu ya. Luar biasa yang kamu rasakan. Apa sih yang kamu lihat anak-anak tuh gimana melihat saat ini mamanya gitu? Masya Allah, anak-anak yang hebat gitu, maksudnya Masya Allah gitu ya. Dia tuh support banget musuhan buat mamanya gitu, maksudnya dia Apa yang tahu gitu paling ya kamu perasaan. banggakan dari anak kamu yang gede apa? Everything. Yang gede ini Masya Allah. yang
perempuan ini paling cantik? Ya, Apa yang paling membanggakan yang kamu lihat yang sehari-harinya tuh apa? ini selalu support gitu, kayak pemberitaan ini mereka tahu, terus enggak, mama nggak kayak gitu katanya gitu. Iya tuh, mama sedih banget kayak gitu. Mereka tuh tahu. Kalau yang kecil ini, buat kamu apa sih? Apa kalau lihat dia? Apa yang dirasakan? Obat, Obat. Jadi anak-anak ini adalah sumber kebahagiaan kamu semuanya. Oke, yang berikutnya coba kita lihat. Next. aku kasihan sama dia. Kasihan. Kasihan. Kenapa kasihan? Aku yakin nggak ada satupun perempuan yang bisa nerima suaminya tuh berpoligami gitu. Pasti. Itu nggak mudah buat dia, tapi ada di posisi aku juga bukan pilihan aku. Ya, apapun yang dia pernah lakuin ke aku, dari lubuk hatiku yang paling dalam ya Kak, aku sudah memaafkan. Jadi kamu bisa memahami sebetulnya Iya. rasa Iya. sakit karena setiap Rasa perempuan sakitnya itu. setiap perempuan aku bisa merasakan, dan itulah yang selalu ada di dalam hatiku ya. Aku cuma pengen hidup satu kali dan berbuat baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi apa harapan kamu setelah kamu berpisah ini sekarang? Harapan aku semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mereka? Ya, dan hijrahnya bisa istiqomah gitu ya. Mas Kiwil jadi pribadi yang lebih baik ya, bapak yang terhebat Oke. yang sayang sama anak-anaknya semuanya. Iya, ini pada saat ada berita bahwa kamu memang sudah resmi bercerai ya, Mbak Rohimah itu juga posting foto ini sama Mas Kiwil gitu ya. Bunyinya adalah perjalanan kisah hidup manusia itu sangatlah berbeda-beda dan pasti juga berbeda pula ujian juga cobaannya. Tinggal bagaimana kita dalam menyikapinya di setiap perjalanan itu sendiri. Mau dibawa kemana ya hanya diri kita sendiri yang berperan. Tapi balik lagi semua rencana yang sudah kita susun rapi, jika Sang Kuasa tidak berkehendak, kita tidak bisa mengelaknya. Karena skenario Allah lah yang berkuasa. Doa dan terus bersyukur, juga bermuhasabah diri. Lalu jangan pernah menyalahkan orang lain dikala kita sedang mendapatkan ujian itu. Lebih baik dan lebih baik punten. Doa dan bersyukur, introspeksi diri, jangan pernah menyalahkan orang lain. Dengar karena apa kata orang tua dalam kebaikan. Perbaiki diri, bunda masih belum sempurna. Gitu. Kamu udah pernah baca ini sebelumnya? Aku di blok kayaknya. Kamu di blog. Kita akan bahas selanjutnya kemana. Tetap di Rumpi. Jangan diblok ya, rumpinya.